Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali bersama saya Zahrani SPDI, mahasiswa PPG Bahasa Arab Angkatan Pertama. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Arab kita kali ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang jumlah fi'liyah, di mana materi ini merupakan materi pembelajaran bahasa Arab kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang pola jumlah fi'liyah, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu jumlah fi'liyah. Apa definisi daripada jumlah fi'liyah? Nah, jumlah fi'liyah merupakan kelompok kalimat yang diawali oleh fi'il dalam susunan kalimatnya. Nah, jadi jumlah fi'liyah ini diawali oleh fi'il, tidak diawali oleh isim. Karena jika diawali oleh isim, maka dinamakan dengan jumlah ismiyah. Akan tetapi jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Dari segi keterkaitannya dengan objek, fi'il itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fi'il lazim, yang kedua fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim merupakan fi'il yang tidak membutuhkan kepada objek, atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan intransitif. Nah, pola kalimatnya hanya terdiri dari predikat dan subjek saja. Di sini sudah saya sebutkan contoh seperti jalasa Zaidun, di mana jalasa berkedudukan sebagai predikat. Di sini sudah saya kasih gambaran berwarna kuning, jalasa merupakan predikat. Nah, siapa subjeknya? Subjeknya saya sudah kasih gambaran berwarna oranye, Zaidun. Nah, jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Nah, inilah yang dinamakan dengan fi'il lazim, tidak membutuhkan kepada objek. Fi'il jalasa adalah fi'il lazim, ya, tidak membutuhkan kepada objek. Kemudian fi'il muta'addi yang di sebelah kanan. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi merupakan fi'il yang membutuhkan kepada objek, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan transitif. Nah, pola kalimatnya seperti apa? Pola kalimatnya terdiri dari predikat, subjek, dan harus disertai dengan objek. Ketika fi'il muta'addi tidak disertai dengan objek, maka kalimatnya akan menjadi rancu, tidak lengkap. Ya, contoh di sini, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Al-Qur'ana berkedudukan sebagai objek. Di sini sudah saya kasih gambaran berwarna biru, di mana Al-Qur'ana berkedudukan sebagai objek. Ketika kita mengatakan yaqra'u Zaidun, maza yaqra', apa yang sedang dibaca oleh Zaid? Kita tidak paham karena tidak ada objek di dalamnya. Sedangkan yaqra'u merupakan fi'il muta'addi yang mana dia membutuhkan kepada objek. Jadi wajib kita sertakan objek di dalamnya. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang jumlah fi'liyah yang mana di dalamnya hanya saya sertakan fi'il.
Ya, kita ulangi sedikit. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek atau dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan maf'ul bih. Pola kalimatnya itu hanya terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Nah, contoh di sini qoma zaidun atau yaqumu zaidun. Boleh menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Nah, koma kedudukannya sebagai fi'il, zaidun sebagai fa'il. Koma di sini fi'il lazim ya, saya gunakan fi'il lazim, tidak fi'il muta'addi. Ketika sebuah kalimat, sebuah jumlah sudah terdiri dari fi'il dan fa'il, fi'ilnya koma, fa'ilnya zaidun, dari fi'il dan dari predikat dan subjek, maka jumlah tersebut sudah dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Selanjutnya, jumlah fi'liyah memiliki 3 kaidah. Kaidah yang pertama yaitu fi'il harus sama jenisnya dengan fa'il. Nah, apa maksudnya? Ketika fa'ilnya itu muzakkar, maka fi'ilnya juga harus muzakkar. Begitu juga ketika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Contoh, zahaba zaidun. Nah, zaidun sebagai fa'il atau subjek, di sini dalam bahasa Arab dia merupakan muzakkar. Maka fi'il yang kita gunakan juga harus yang menunjukkan muzakkar, zahaba. Ya, begitu juga dengan zahabat Zainabun. Zainabun merupakan muannas di dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh kita gunakan fi'il yang menunjukkan muzakkar. Harus kita gunakan fi'il yang menunjukkan muannas, zahabat atau namat atau qolat dan lain sebagainya. Masuk kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, fi'il itu harus berbentuk mufrad. Apa maksudnya? Di sini sudah saya sebutkan 3 contoh. Ada zahabat thalibu, yang mana subjeknya itu atau fa'ilnya itu mufrad. Yang kedua ada fa'ilnya itu musanna. Yang ketiga ada fa'ilnya itu jamak at-tullabu. Nah, di sini dikatakan fi'il itu harus mufrad. Ya, fi'il harus mufrad meskipun fa'ilnya itu musanna ataupun jamak. Ya, di contoh yang pertama mungkin sudah lazim kita lihat zahaba at-talibu. At-talibu di sini fa'ilnya mufrad, maka sudah lazim kita gunakan di belakangnya itu fi'il yang mufrad. Bagaimana dengan fa'il yang musanna at-talibani? Apa kita juga menggunakan fi'il yang menunjukkan musanna? Tidak perlu ya. Jadi cukup kita sebutkan fi'il yang mufrad saja. Begitu juga dengan jamak. Di sini at-tullabu, zahaba at-tullabu. Tidak perlu kita menggunakan fi'il yang menunjukkan jamak. Tetap menggunakan fi'il yang mufrad saja. Itu maksud dari fi'il harus berbentuk mufrad. Meskipun fa'ilnya itu musanna atau jamak. Nah, kaidah yang ketiga, fa'il itu harus rafa'. Apa maksud fa'il harus rafa'? Artinya, fa'il itu tidak boleh nasab atau jazam atau jar, ya, harus marfu', tidak boleh mansub, majrur atau majzum. Di sini anak-anak atau teman-teman semuanya perlu mengkaji kembali seperti apa baris-baris dari rafa' itu. Untuk mufrad apa barisnya, untuk musanna seperti apa, begitu juga untuk jamak seperti apa. Nah, untuk contoh yang pertama di sini mufrad ya, fa'ilnya mufrad. Zahaba at-talibu. Untuk mufrad rafa' itu barisnya dhammah. Di sini sudah saya kasih baris dhammah ya. Jadi tidak boleh zahaba at-taliba atau zahaba at-talibi. Itu sudah salah. Karena mufrad itu rafa'nya dengan dhammah. Begitu juga dengan musanna. Musanna rafa'nya dengan menggunakan alif dan nun.
Ketika kita mau mengatakan zahaba at-talibaini, maka jumlahnya menjadi salah, kaidahnya menjadi salah. Itu juga dengan at-tullab yang mana merupakan jamak. Nah, jamak di sini ada jamak muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Nah, lihat kembali. Makanya tadi saya katakan lihat kembali baris-baris daripada rafa itu sendiri. Di sini mungkin kebetulan saya sertakan contoh dari jamak taksir. Nah, jamak taksir rafa'nya itu dengan dhamma. Tidak boleh kita mengatakan zahabat tullabi atau tullaba karena itu bukanlah merupakan baris daripada rafa. Oke, itu maksud dari fa'il harus rafa, harus marfu. Taib, kita sudah sampai pada kesimpulan dari ketiga kaidah yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan pola seperti Fira dan Fara itu manis untuk memudahkan kita dalam menghafal atau mengingat. Ya, yang pertama Fira. Apa maksud dari Fira? Fira itu harus berbentuk mufrad. Fi'il itu harus berbentuk mufrad. Ya, bukan Fira. Firanya yang harus berbentuk mufrad, tapi fi'ilnya harus berbentuk mufrad. Nah, di sini sudah saya kasih gambaran dengan berwarna merah untuk memudahkan kita mengingat dan menghafal. Fira, fi'il harus berbentuk mufrad. Yang kedua, fara. Nah, apa itu fara? Fa'il rafa. Fa'il itu harus berbentuk rafa atau marfu. Yang terakhir, manis. Apa itu manis? Sama jenis. Fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Manis, sama jenis. Nah, ketika fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya juga harus muzakkar. Ketika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Itu maksud dari sama jenis. Baiklah, mungkin untuk pertemuan untuk kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak dan teman-teman semuanya. Ma'an najah, ma'assalamah fi kullil umur, la'allallah yaruddu jami'al ulum ilaina inda hajatina, nahtakim hazat ta'lim bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.